Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat logo sederhana menggunakan CorelDRAW X7 dengan teknik shaping, kemudian diberikan warna fontaine film gradasi sehingga membentuk logo seperti ini. Jadi ini adalah objek yang ketiga kita buat dengan menggunakan teknik shaping dipadukan dengan warna fontaine film. Jadi dengan menggunakan teknik shaping dan warna fontaine fill itu kita bisa membuat beberapa jenis logo sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka CorelDRAW-nya. Kemudian silakan diatur perukuran kertasnya. Di sebelah kanannya silakan atur portrait atau landscape-nya, dan unitnya silakan disesuaikan. Nah, saya akan praktekkan di dalam satu lembar kertas CorelDRAW di sini. Saya seleksi terlebih dahulu, kemudian saya geser ke sebelah kanan saja agar kita mudah mengikuti apa saja bagian-bagian yang terdapat dalam logo ini. Yang pertama kita buat terlebih dahulu itu adalah bagian depannya ini ya. Kita gunakan ellipse tool. Teman-teman bisa cari ellipse tool terlebih dahulu di sebelah kiri, diklik, kemudian di klik kiri geser dengan mouse saja tanpa menggunakan tekan Ctrl atau Shift ya. Jadi seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kembali ke Pick Tool. Kita akan potong dia sehingga menjadi berlubang seperti ini. Caranya tekan Shift di keyboard. Teman-teman bisa klik kiri geser seperti ini ya. Di klik kanan untuk mengcopy paste-nya. Kemudian di scroll pada mouse untuk memperbesar lembar kerjanya. Teman-teman bisa tekan Shift juga, geser, dikecilkan horizontal ya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa seleksi kedua-duanya, cari back minus front di atas sini, atau teman-teman bisa juga cari menu arrange, shaping, back minus front. Kemudian silakan teman-teman warnai misalkan. Nah, seperti ini. Langsung saja teman-teman bisa hilangkan warna garisnya, disilang di bagian warna di sebelah kanan itu ya, klik kanan silangnya. Teman-teman bisa geser dia bawa ke sebelah kanan, mulai dari di sini ya, ditahan, klik tahan, tekan Ctrl. Nah, geser bawa ke sebelah kanan, dikasih spasi sedikit, klik kanan seperti itu. Kemudian teman-teman seleksi kedua-duanya kembali, diklik bagian tengah-tengahnya agar muncul icon rotate seperti ini. Teman-teman bisa tekan Ctrl lagi, kemudian dia rotate 90 derajat. Nah, seperti ini, klik kanan, sehingga membentuk objek seperti ini, dan hasilnya sesuai seperti yang di sebelahnya. Nah, untuk bagian pewarnaannya teman-teman silakan disesuaikan warnanya. Saya seleksi, kemudian diisi dengan interactive fill tool atau shortcutnya G di keyboard. Kemudian teman-teman sari ke atas di sini, cari fontaine fill, kemudian disesuaikan, kita pilih yang elliptical fontaine fill. Nah, hasilnya seperti ini. Silakan teman-teman sesuaikan, geser, atau bisa juga diganti warnanya ya. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Kembali ke Pick Tool kalau sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai teman-teman bisa seleksi semuanya. Bisa Ctrl G di keyboard ya. Ctrl G di keyboard itu artinya group. Untuk mengungroup dia bisa teman-teman tekan Ctrl U di keyboard. Jadi dia akan terungroup semuanya. Ctrl U untuk ungroup, Ctrl G untuk menggroup atau menggabungkan. Jadi ketika teman-teman klik satu saja semuanya tergeser. Kalau sudah selesai tekan P di keyboard agar dia berada di tengah-tengah. Nah, sekarang kita akan buat tanda plusnya ini ya. Jadi untuk membuat tanda plusnya ini teman-teman bisa gunakan rectangle. Silakan cari rectangle tool, kemudian teman-teman buat, sesuaikan rectangle-nya sebesar apa. Kemudian cari shape tool di tool yang nomor 2 dari atas ini. Teman-teman bisa klik kanan, cari convert to kurva atau control key shortcutnya. Kemudian teman-teman bisa scroll lembar kerjanya, klik kanan di setiap bagian garisnya, cari to kurva. Dilengkungkan ya, dilengkungkan, disesuaikan ya. Kemudian klik kanan juga di setiap garis pinggirnya, dilengkungkan seperti ini.
Kemudian yang di bawahnya juga klik kanan untuk kurva, dilengkungkan seperti ini. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa cari pick tool kembali. Kemudian diklik bagian tengah-tengahnya di sini, teman-teman bisa rotate 90 derajat, tekan Ctrl di keyboardnya. Nah, seperti ini, klik kanan. Seleksi kedua-duanya, cari weld di sini ya, atau cari di menu Arrange Shaping Weld. Kemudian tekan P agar dia berada di tengah-tengah. Teman-teman bisa warnain sekarang. Nah, seperti ini. Hilangkan warna garisnya, tekan silang atau klik kanan di sini ya. Kemudian berikan Interactive Fill Tool, cari warna Fountain Fill, diberikan Elliptical Fountain Fill sehingga membentuk seperti itu. Teman-teman bisa kembali ke Pick Tool. Nah, kita sudah dapatkan. Teman-teman bisa klik kanan cari Order di sini. Kemudian Back of Layer ya. Nah, dia berada di bawahnya. Kemudian kita akan buat persegi yang di belakangnya. Caranya kita buat dengan menggunakan Polygon Tool. Setelah klik Polygon Tool, bisa teman-teman klik tahan di sini ya. Klik tahan di sini, cari Polygon Tool. Kemudian di atas sini ganti menjadi 4 angkanya. Tekan Ctrl di sini ya. Tekan Ctrl, klik tahan, geser seperti ini. Kemudian teman-teman langsung cari Shape Tool. Nah, di bagian tengah-tengahnya ini teman-teman bisa geser sedikit ke tengah dia. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian teman-teman bisa cari Pick Tool, tekan P di keyboard agar dia berada di tengah-tengah. Teman-teman bisa buatkan lingkaran, diklik elliptical toolsnya, kemudian tekan Ctrl, cari Pick Tool. Teman-teman bisa tekan Shift, klik kanan untuk mengcopy, kemudian seleksi kedua-duanya di back minus front. Setelah di back minus front, teman-teman bisa tekan P di keyboard, berada di tengah-tengah sini ya. Kemudian kita bisa potong dia dengan menggunakan lingkaran yang sudah dibuat itu. Cari bagian rectangle-nya yang tadi, kita back minus front. Nah, sehingga akan terpotong seperti ini dia. Kalau kurang kecil misalnya, silakan teman-teman kecilkan. Hilangkan warna garisnya juga, klik kanan di bagian silangnya ini. Teman-teman berikan warna kembali. Kemudian cari Interactive Fill Tool, cari Fountain Fill. Nah, di sini silakan teman-teman sesuaikan, diberikan warna yang berbeda misalnya. Nah, bawah hitam di bawah, cari Pick Tool. Oke, hasilnya seperti itu. Teman-teman bisa geser dia bawa ke belakang, cari klik kanan Order to Back of Pick. Nah, hasilnya seperti itu ya. Kemudian teman-teman bisa rotate juga bagian depannya ini, diklik tengah-tengahnya, tekan Ctrl, rotate 45 derajat mungkin. Nah, seperti itu hasilnya, kurang lebih seperti yang di sebelah kanan ya. Nah, silakan warnainya saja yang berbeda atau sama seperti yang di sebelah kanan ini. Kemudian kita bisa seleksi semuanya, tekan Shift untuk mengecilkan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa buatkan lingkaran, tekan Ctrl lingkarannya. Kemudian teman-teman cari Pick Tool, diwarnain sesuai dengan imajinasi, diberikan Interactive Fill Tool, Elliptical Pick Tool di sini ya, cari Elliptical Fountain Fill. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan warnanya. Oke, cari Pick Tool, kemudian tekan P dia agar berada di tengah-tengah, dibesarkan. Kemudian klik kanan cari Order to Back Pick. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mengatur pewarnaannya, teman-teman bisa cari Interactive Fill Tool lagi. Nah, silakan diatur, disesuaikan. Kita akan buatkan bagian pinggirannya. Sekarang teman-teman juga bisa copy paste yang bagian lingkarannya ini ya. Tekan Shift, klik kanan. Nah, klik kanan kembali, Order to Back Pick. Nah, silakan berikan warna, sesuaikan juga. Berarti ini digeser kembali ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan ini kita tukar ya, ini jadikan abu-abu, yang paling luar kita berikan warna agak putih. Kurang lebih hasilnya adalah seperti itu. Teman-teman bisa hilangkan juga warna garisnya. Oke, ini adalah hasil dari logo dengan teknik implementasi shaping. Nah, ini teman-teman bisa warnai di depannya ini, disesuaikan juga warnanya ya.
diubah. Kemudian kita bisa berikan background ya. Nah, backgroundnya sesuai dengan ukuran kertasnya. Diklik, diberikan warna. Klik kanan, order to backpick. Kemudian teman-teman berikan warna interactive fill tool juga, fountain fill, elliptical fountain fill. Sehingga menghasilkan seperti ini. Silakan disesuaikan warnanya. Cari pick tool. Diseleksi, dibesarkan. Oke, ini adalah hasil dari logo teknik shaping dengan menggunakan warna fountain fill di CorelDRAW X7. Silakan teman-teman praktekkan. Semoga sukses. Semoga bisa mempraktekkan tutorial ini. Terima kasih.